Kelebihan dari aplikasi ini, dia otomatis save. Jadi tanpa kita save, dia langsung otomatis save. Save-nya di mana? Dia akan tersimpan di dalam Google Drive kita. Itu yang pertama. Beberapa menu yang perlu diperhatikan. Apa sih menunya? Kita klik menu file di sini. Di sini nanti ada menu share. Nah, kita bisa lihat new, open, import slide. Apa fungsinya import slide? Tinggal pilih nanti downloadnya mau dalam bentuk apa. Yang pertama bisa Microsoft PowerPoint PPT, bisa ke ODP. ODP ini biasanya digunakan oleh aplikasi Libre. Lalu kita mau membuat untuk slide berikutnya, kita bisa klik kanan dari slide yang ada di sebelah kiri. Kita klik kanan, nanti di sini ada misalnya contoh seperti ini, kita klik. Nah, bisa seperti ini contohnya ya, kalau kita mau menggunakan DEM yang ada tanpa kita harus mengambil gambar gitu. Lalu kita mau membuat untuk slide berikutnya, kita bisa klik kanan dari slide yang ada di sebelah kiri. Kita klik kanan, nanti di sini ada cut. Kalau cut ini berarti untuk memotong, ada copy kalau kita mau mengcopy, ada paste di sini, ada paste without formatting. Jadi kita bisa mempaste tapi formatnya tidak diikutkan ya. Bisa juga kita mau menghapus, delete, atau mau new slide, atau diduplikat. Ini juga bisa. Atau mau merubah backgroundnya. Nah, di sini ada. Nanti untuk settingan transition juga ada di sini. Kita langsung lihat saja. Kita mau membuat slide berikutnya. Maka kita klik new slide. Nah, sekarang sudah masuk di new slide di sini. Nah, sekarang di sini kita misalnya mau kasih judul subtitlenya pembelajaran halaman pertama. Misalnya gitu ya. Ini contoh Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kita mau memasukkan gambar. Bagaimana caranya mau menginsert gambar? Klik saja di sini insert. Nanti di sini ada image. Nah, kita pilih image-nya kalau misalnya dari komputer, atau kita mau cari dari search di web juga bisa, atau kalau sudah ada di Google Drive atau ada di galeri foto kita bisa, atau dari kamera juga bisa. Nah, misalnya kita search the web ya. Kita tinggal cari saja di sini misalnya contoh ya, contoh Google Slide. Nah, kita coba lihat ada nggak? Oh, ada logonya. Kita klik saja misalnya ini. Oke. Nah, dia langsung muncul di sini. Sudah diklik 2 kali dia muncul di sini. Gambarnya kita tinggal atur. Nah, kita tinggal atur. Posisinya kita bisa geser-geser. Atau kita mau taruh di bagian sebelah sini bisa. Nih, ya, ini sebagai contoh. Sebagai contoh seperti ini bisa diatur. Jadi kita tadi klik saja dari gambar itu 2 kali, maka langsung pindah di sini. Lalu ini tadi sudah contohnya bagaimana kita mau mencari gambar secara online di internet. Lalu kita mau insert yang lainnya. Misalnya ada text box, kita mau bikin text box. Kalau ini kan sudah ada, misalnya seandainya ini tidak ada ya, saya delete. Lalu kita mau insert text. Nah, kita bisa langsung insert text box. Nanti di sini kita tinggal klik saja. Nah, di sini adalah kita tinggal ketik. Ini contoh. Nah, kok gelap ya? Ini karena fontnya berwarna black. Jadi untuk merubahnya kita sorot. Karena backgroundnya di sini gambarnya gelap, ya, backgroundnya gambarnya gelap. Jadi kita menggunakan fontnya ini, type-nya kita rubah menjadi warna putih. Setelah kita sorot, Bapak Ibu Saudara bisa klik untuk yang bagian atas. Kita lihat nih di bawah tulisan file menu ini ada bagian bawahnya. Kita bisa lihat di sini ada bold, ada italic, ada underline, ada tab color. Kita klik text color. Kita pilih di sini yang white. Dia langsung berubah menjadi putih. Nah, ini ya. Misalnya ini contoh pembuatan slides 1 menggunakan Google Slide. Oke. Ini bisa dibesarkan. Tinggal disorot ke kanan sini, dibesarkan, geser sini, bisa juga dibawahin, ya, tergantung kebutuhan. Saya mau ada yang di bold,
Dia tinggal disorot, misalnya yang Google Slide ini mau di bold, tinggal disorot, lalu kita klik bold. Atau kita bisa lihat yang lain-lainnya di sini. Ada lagi misalnya mau insert karakter. Bagaimana caranya kalau kita mau insert karakter? Atau kita mau insert audio, video juga bisa kalau kita mau insert video. Gitu ya. Kan biasanya kalau kita membuat slide tuh ada videonya. Nah, itu sama saja. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau merubah fontnya? Sama, tinggal disorot. Lalu kita di sini tinggal pilih yang klik kanan ini nih. Klik kanan, lebih banyak more ya. Bisa diatur di sini ada rata kiri, line. Nanti juga kita bisa atur paragrafnya, spasinya. Kalau kita mau menggunakan bullet juga bisa. Kalau kita mau menggunakan number list juga bisa ya. Ini banyak settingannya. Nah, kita lihat di sini ya font. Ini sekarang menggunakan fontnya Lato. Maka kita bisa klik, kita bisa lihat di sini mau menggunakan apa. Tadi menggunakan Lato. Misalnya sekarang kita mau menggunakan Impact. Nah, ini berubah, dia menjadi menggunakan Impact. Untuk membesarkan kecilkan, ini ada bagian size-nya. Kita bisa naikkan, kita klik tanda plus, dia maka akan berubah. Nah, ini contohnya. Ya. Lalu kita bisa italic, berarti semuanya. Ini bold juga bisa, kalau tergantung fontnya ya, karena font ini tipenya tebal, bold semua, jadi tidak terlihat. Bisa juga underline, ada garis bawahnya. Ini fontnya, atau ada highlight colornya. Misalnya highlight colornya mau di sini slide satunya kita mau kasih highlight. Kita sudah sorot, kita klik highlight color, kita bisa klik di sini misalnya kasih kuning. Maka hasilnya seperti ini. Ada kuningnya di belakang. Nggak kelihatan kayaknya kurang pas gitu ya, kita kasih warna lain supaya tulisannya terlihat. Highlightnya kita rubah jadi warna yang misalnya biru gelap. Nah kelihatannya ini dia. Oke Pak, misalnya saya mau membuat di tulisan Google Slides ini ketika orang klik maka dia bisa kita arahkan untuk masuk ke alamat web tertentu atau ke alamat URL tertentu. Berarti kita bisa menghubungkan untuk Google Slide ini ke halaman, atau misalnya kita ketika orang klik Google ya, dia langsung dibawa untuk ke halaman Google. Berarti kita akan membuat link ketika orang mengklik tombol Google maka langsung membuka browser ke halaman Google. Caranya gimana? Caranya, ketika kita mau klik tombol Google, maka kita langsung saja. Dari sini, kita lihat di bagian sini ada insert link. Kita tinggal masukkan saja. Kita langsung di sini insert, di sini search or paste link. Kita bisa saja langsung ketikkan di sini www.google. Nah, di sini ada bawahnya google.com. Kita langsung pilih saja. Nah, dia akan muncul seperti ini. Gitu. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa ada kuis setiap mahasiswa yang ikut di dalam kelas Teknologi dan Media Pembelajaran Prodi S1 PAK, baik kelas reguler ataupun kelas eksekutif. Tolong jelaskan apa bedanya PowerPoint dengan Google Slides. Secara singkat, tidak perlu panjang lebar. Secara singkat saja, PowerPoint bagaimana, Google Slide bagaimana. Jadi, jelaskan secara singkat dengan format sebutkan nama underscore S1 PAK rek atau X ya, eksekutif underscore jawabannya. Singkat saja, tidak perlu panjang lebar. Jangan melebihi 200 karakter, jangan ada halaman atau alamat URL yang di dalamnya. Kenapa? Karena kalau sampai melebihi dari 200 karakter nanti akan dianggap sebagai spam. Ingat itu, langsung saja diketik, tidak usah pakai copy paste, tapi langsung saja dijawab. Itu kuisnya ya. Selanjutnya, sekarang kalau kita sudah seperti ini, lalu kita mau lihat hasilnya. Kita bisa lihat di sini nanti ke bagian atas, kita tinggal lihat di sini. Kita bisa contohkan sebentar.
kita bisa ke bagian view. View ada slideshow. Kita akan lihat. Kalau di PowerPoint kan kita tinggal klik slideshow-nya F5 itu ya. Nah, kita klik slideshow. Nanti dia akan loading. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat dari awal seperti ini halaman pertama. Lalu kita klik next. Ini halaman kedua. Tadi kita sudah kasih contoh di tulisan Google Slide ini. Ketika kita klik Google, maka akan muncul ke halaman Google. Perhatikan di bagian kiri bawah. Bagian kiri bawah, ya sekarang saya arahkan ke sini. Bisa lihat ke bagian kiri bawah, ada tulisan https://www.google.com. Nah, itu berarti di tulisan yang ini kita bisa klik dan dia langsung terhubung ke sana. Sebenarnya cirinya gampang. Cirinya ketika kursor mouse kita arahkan ke sini, yang tadinya seperti ini gambar panah, ketika diarahkan ke sini, lihat baik berubah menjadi gambar tangan. Itu berarti ada linknya. Ketika kita klik, kita akan lihat, kita praktekkan ketika kita klik, nah dia langsung membawa ke halaman Google. Ini contohnya, ya. Kita balik kembali. Kita akan kembali lagi. Kita masuk sini. Nah, ini kalau sudah di sini kita klik lagi. Nah, kita escape, dia keluar, ya. Ini contohnya. Lalu kita mau lihat lagi menu apa saja di sini. Di sini ada kalau membuat tabel juga sudah disediakan tabelnya. Misalnya di sini mau bikin tabel 3 kolom 2 baris, ya berarti kita klik saja di sini insert tabel kita, atau yang lebih mudah kita buat new saja ya, kita new slide supaya tidak tergabung. Nah, di sini kita tabel. Oke. Lalu bisa dari sini, nah ini biar enak saya hilangkan saja supaya lebih mudah nanti menjelaskannya. Di sini saya mau membuat tabel. Ketika kita mau membuat tabel, di sini kita klik insert, nanti ada table. Kita tadi mau 3 kolom, 2 baris. Perhatikan di sini 3 kalau ke kanan berarti kolomnya, ya. Kalau 3 kolom, 2 baris ke bawah. 3 ke kanan kolom, 2 baris ke bawah. Saya klik. Dia langsung muncul tabelnya di sini. Ya, ini 3 kolom, 2 baris. Jadi kita bisa isi di sini nanti keterangannya misalnya apa. Nah, ini karena gelap belakangnya, jadi saya mesti rubah dulu warnanya supaya fontnya ini berubah. Kita gunakan warna putih, kita rubah menggunakan white. Nah, di sini maka kita bisa ketik di sini kelihatan. Misalnya ini untuk judul, kita bisa ketik di sini nomor, terus name, terus nama gitu ya. Nah, ini yang ke bawahnya. Pak, saya mau tambah ini kurang untuk barisnya. Bisa Bapak Ibu ya, tinggal disorot saja. Nanti tinggal kita klik kanan di sini. Perhatikan, kita sorot atau kita taruh di sini. Ya, nanti kita taruh salah satu aja atau kita sorot bisa. Salah satu titik kita taruh di barisnya. Kita masukkan mouse kita, kursornya di dalam area ini. Lalu kita klik kanan. Di sini ada insert row above, ada insert row below. Apa bedanya? Kita lihat. Ini kita kasih contoh ya. 1. Nah, ini ada nomor 1. Apa bedanya antara insert row above? Nah, kita klik. Lihat, dia akan menambahnya di bagian atas, above yang ini ya. Lalu kalau yang ini berarti harusnya adanya di bagian bawah. Kita klik lagi. Nah, ini ya. Jadi ini yang above. Ini yang below. Nah, ini posisinya. Oke. Terus saya mau menambahkan untuk kolomnya nih kurang nih, cuman pas-pasan 3 mau ditambahin. Bisa kita klik kanan, di sini ada insert column left, berarti dia ada di sebelah kiri, atau insert column right. Nah, sekarang kita mau menambahkannya di sebelah kanan gitu kan ya, kita klik saja sebelah kanan. Dia akan menambah di sini. Gitu. Ini mudah kan ya? Lalu saya mau menghapus nih, tidak perlu, misalnya ini nggak jadi deh. Ya sudah, kita klik kanan. Di sini ada delete row, berarti kalau delete row untuk baris yang atas itu, yang sini nih akan dihapus. Kalau di sini delete column, berarti kolomnya yang dihapus. Kalau delete table, maka seluruh tabelnya dihapus.
Saya contohnya delete kolom ya. Nah, kolomnya dihapuskan ya. Itu fungsinya kalau kita klik kanan gitu ya. Ini contoh untuk pembuatan tabel. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa menggunakannya. Tuh, apalagi fungsinya? Kita akan kupas. Ini kalau mau menggunakan diagram ya. Diagram kita singkat saja, nanti kita new slide lagi, klik kanan di situ. Kita contoh buat di sini diagram. Oke. Lalu kita mau contoh, lihat insert diagram. Insert diagram, terserah nanti di sebelah kanan ini sudah ada model-modelnya yang Bapak Ibu bisa ikuti. Banyak di sini misalnya model relationship atau model proses atau model circle, timeline atau hierarki ya. Kalau misalnya dia struktur organisasi, biasanya dia hierarki. Kita tinggal klik saja, nanti lihat dalamnya modelnya seperti apa, tergantung kebutuhan dan selera masing-masing. Kita klik di sini. Nah, ini gitu ya. Ini contohnya kalau kita mau menggunakan diagram. Jadi tinggal isinya nanti sesuai dengan selera masing-masing. Selanjutnya, kalau kita mau menggunakan word art. Nah, ini bagaimana? Saya tambahkan lagi ya biar enak ke slide berikutnya. Klik kanan new slide. Di sini kita langsung saja bikin judulnya word art. Oke. Kita langsung di sini insert. Nanti kita klik pilih word art. Nanti misalnya tulis di sini uji coba. Nah, kita langsung saja enter. Nah, ini kalau kita mau menggunakan word art. Nah, ini kenapa bisa numpuk begini? Karena tadi saya tidak hapus. Sekarang saya hapus saja biar enak. Ya, ini dia. Kita bisa lihat contoh-contohnya. Lalu apa yang terjadi kalau kita klik kanan di tulisan ini? Kita klik kanan. Kita bisa lihat di sini sama hampir rata-rata. Nah, edit teksnya kalau kita mau edit juga bisa dari sini. Kalau untuk all teksnya juga bisa. Atau mau kita add to them-nya juga bisa. Tergantung, atau format optionnya kita klik, kita bisa lihat di bagian sebelah kanan untuk ukurannya, bisa juga dibesarkan dikecilkan, bisa juga dari sebelah sini kita tinggal klik mouse-nya, jadi taruh di sebelah kiri, sebelah kanan sampai gambar panah tuh ya, panah. Nanti klik mouse yang kiri, kita klik jangan dilepas, kita tahan, baru kita seret, dia akan mengecil. Sama juga, nah. Atau melalui dari size ini kita bisa tergantung. Nah, log aspect ratio-nya juga untuk lognya ini juga bisa, dia akan menyesuaikan untuk panjang kali lebarnya secara otomatis. Positionnya ini bisa diatur mau top left atau center ya, bisa. Lalu ada drop shadow, kalau kita klik drop shadow berarti ini ada bayangannya yang bisa disetting. Nah, ini transparansinya juga kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan gitu. Lalu reflectionnya ini biasa bayangan, kalau diklik maka dia akan muncul bayangan ini. Kalau dihilangkan, nah dia tidak ada bayangannya gitu. Ini fungsi-fungsinya ya. Oke, kita akan lihat lagi insert. Kalau mau menggunakan line, tadi Word sudah line, di sini bisa arrow, bisa line biasa, bisa elbow, bisa curve, macam-macam ya. Misalnya arrow tergantung kebutuhannya nanti. Nah, kita buat seperti ini. Nanti kita bisa lihat di bagian kanannya di format option ini. Nah, size-nya misalnya mau kita gedein atau kecilin, semua bisa di sini. Nah, ini dipanjanginnya, width-nya, height-nya. Nah, ini bisa diatur. Kita bisa lihat scale-nya ya. Tuh. Tinggal di setting sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di sini bagian atas kita bisa lihat line color-nya. Kalau kita mau merubah warnanya misalnya menjadi merah darah. Nah, dia berubah menjadi merah darah. Terus kita mau ketebalan dari garis ini, line ini, kita klik saja, kita bisa rubah misalnya 16. Nah, ini posisinya 16. Tergantung kegunaannya ya. Terus kita untuk dashnya, tipikalnya mau kita rubah misalnya pakai titik-titik atau seperti ini juga bisa, kita tinggal. Nah, ini posisinya berubah. Ini karena pendek mesti agak panjang baru kelihatan ini. Nah, ini saya salah geser ini. Nah, saya taruh begini.
itu kelihatan ya. Contohnya seperti itu. Kita lihat lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Line startnya ini kan biasa. Misalnya kita mau kasih titik 2, misalnya kita mau kasih kayak semacam balet gitu ya, atau misalnya model-model yang lain ini balet, kotak, tergantung, atau panah juga, atau balet yang kosong tidak ada isinya. Misalnya kita mau pakai balet yang ada isinya, kita klik. Awalnya seperti ini, berubah ya. Ini, jadi bisa dilihat Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti pembelajaran di YouTube Learning saya ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum. Lalu aktifkan gambar loncengnya, pilih semua notifikasi atau all notification. Kenapa? Supaya setiap ada video-video yang baru, Bapak Ibu Saudara bisa menerima notifikasinya. Jadi saya mengundang, ayo jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Kalau misalnya mau men-sharekan video ini, silahkan saya memberikan izin. Bapak Ibu Saudara dapat men-share video ini kepada sanak, saudara, famili, siapapun yang membutuhkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.